Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam doa dan renungan malam Jemaat Dadi pada malam ini. Karena itu saya menyapa seluruh warga jemaat, mari mempersiapkan diri kita untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan malam ini. Mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu pada malam ini atas segala kasih setia yang Tuhan nyatakan bagi kami dan kami boleh nikmati dalam sepanjang hari telah berlalu. Malam ini Tuhan, kami kembali rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk menerima dan mendengarkan firman-Mu ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini kita akan membaca dan merenungkan kitab Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai ayat 12. Firman Tuhan mengatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Amin. Saudara, merasa tidak mampu adalah sesuatu hal yang sering kita jumpai dalam perjalanan kehidupan kita. Entah itu kita yang tidak mampu atau kita melihat orang lain yang di sekitar kita yang tidak mampu dalam berbagai hal. Nah, karena itu saudara-saudara, dalam kisah pemanggilan Musa dalam kitab Keluaran yang kita baca pada malam ini, kita melihat bahwa sebenarnya pemanggilan Musa itu diawali oleh sebuah penolakan karena merasa tidak mampu. Nah, hal itu terlihat jelas dalam Keluaran 4 ayat 1 sampai 7. Bagaimana reaksi Musa menanggapi panggilan Tuhan atas dirinya. Nah, dia mengatakan, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Saudara, mulanya Musa itu menolak panggilan Tuhan karena ia merasa tidak mampu dan tidak layak untuk dipilih. Ia tidak yakin kalau bangsa Israel itu mau mendengarkan dan percaya tentang apa yang ia lakukan dan apa yang ia katakan. Nah, apalagi Firaun ketika itu adalah pemimpin bangsa Mesir. Bagaimana Musa mau berhadapan dengan sosok pemimpin yang besar ketika itu? Nah, dalam penolakan itu pun Musa menambahkan bahwa aku ini tidak pandai bicara sebab aku berat mulut dan berat lidah. Saudara, Musa merasa ada banyak hal dalam hidupnya yang sama sekali itu tidak memenuhi kriteria baginya untuk menjadi seorang pemimpin suatu bangsa yang besar seperti bangsa Israel. Nah, itu yang terjadi bahwa Musa menolak karena ia merasa bahwa ia tidak mampu. Nah, karena itu saudara-saudara, pengalaman hidup Musa ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Sesungguhnya Tuhan sudah menetapkan menetapkan rencana bagi kehidupan kita, rencana yang besar bagi kita. Bahkan sebelum kita dilahirkan sudah ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Namun saudara, terkadang kita merasa tidak mampu, kita merasa tidak layak, sehingga kita pun menolak masuk dalam rencana Tuhan itu.
Namun di sini saya mau katakan bagi saudara-saudara, ketahuilah bahwa ketika Tuhan memanggil kita, sebenarnya Ia sudah tahu persis bahwa kita memiliki sebuah kapasitas yang dibutuhkan untuk mengerjakan rencana yang besar dari Tuhan itu. Hanya saja kita sering tidak menyadari bahwa dalam diri kita ada potensi yang luar biasa yang mau dipakai Tuhan. Yang kita sadari adalah paling banyak itu adalah kelemahan dan kekurangan kita. Apa radika aku tena susin ate, apa ratu kami tena tu susikan kami te. Akibatnya kita merasa tidak layak. Kalau hal itu terus menerus terjadi dalam kehidupan kita, kalau hal itu terus larut dalam kehidupan kita, ketahuilah saudara, iblis yang akan memetik keuntungan dengan sukacita atas kita. Karena iblis tidak menghendaki rencana Tuhan itu terjadi dalam kehidupan yang kita jalani. Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan oleh iblis untuk merusak citra diri kita. Inilah awal di mana Musa merasa tidak mampu menjawab panggilan Tuhan. Sehingga ia pun tidak menyadari ada kelebihan dalam diri yang dalam dirinya yang ia lakoni ketika itu, yang membuatnya Tuhan memilihnya, bahwa dalam diri Musa ada sesuatu kelebihan yang Tuhan mau pakai pada diri Musa. Karena itu saudara-saudara, mari bersama kita menyadari bahwa dalam diri kita ada potensi yang luar biasa yang Tuhan mau pakai untuk kemuliaannya. Karena itu jangan pernah menolak panggilan Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan yang kita akan jalani bersama. Tetapi serahkanlah kehidupan kita ini untuk terus dipakai oleh Tuhan dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan yang sulit kita alami saat ini. Yakinlah bahwa Tuhan mempergunakan kehidupan kita untuk sebuah karya dan kemuliaan-Nya. Terpuji Tuhan. Amin. Saudara, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur kepadamu. Kasih setiamu terus kami nikmati bersama. Terima kasih waktu sejenak Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu malam ini. Yakinkan dalam diri kami bahwa sepanjang kehidupan kami ini ada rencana Tuhan yang selalu indah Tuhan rancangkan bagi kami. Sehingga kami pun menyadari bahwa betapa kasih-Mu itu luar biasa dalam kehidupan kami ini Tuhan. Karena itu malam ini kami berdoa, Tuhan terus berkati seluruh jemaat-Mu di jemaat Dadi. Berkati dalam setiap pergumulan, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap rencana. Biarlah semua itu Tuhan boleh dijalani, dialami oleh semua jemaat-Mu, setiap jemaat-Mu yang ada di jemaat Dadi. Berkati orang tua kami yang sudah lansia, biarlah mereka tetap kuat untuk menjalani kehidupan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami, dan seluruh jemaat-Mu di jemaat Dadi yang sakit. Kami percaya Tuhan yang memberikan kekuatan dan pemulihan kembali sehingga mereka boleh pulih dan sehat menjalani kehidupannya. Kami yakin Tuhan yang menolong mereka. Kami juga bersyukur Tuhan bersama dengan jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini. Kami bersyukur bersama saudara kekasih kami David di Rapocini Benteng dan Yohana Virgarita di Rapocini Utara. Tuhan berkati dan tambahkan sukacita mereka, sehingga lewat pertambahan usia berkat karunia-Mu bagi mereka, mereka akan senantiasa bersyukur karena setiap berkat-Mu yang mereka alami.
Malam ini Tuhan, kami senantiasa mendoakan saudara-saudara kami yang mengalami musibah banjir bandang di Masamba dan sekitarnya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menolong mereka, menguatkan mereka, sehingga musibah yang mereka alami Tuhan akan semakin menambah pengharapan kepadamu bahwa sekalipun mereka bergumul karena bencana ini Tuhan, tapi kami senantiasa doakan supaya Tuhan tetap kuatkan mereka. Bapa di dalam sorga, jaga kami malam ini Tuhan. Kami mau beristirahat malam, Tuhan yang menopang dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah doa dan perenungan firman Tuhan malam ini yang kita alami bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bongi melola kita solanasang.